Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gus Magis ini. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Sangkan Paraneng Dumadi. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, sudilah kiranya untuk penjenengan semuanya subscribe dahulu di channel saya ini, dan semoga ini nanti bisa membawa barokah tentunya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan telah subscribe di channel ini. Baik, mari kita simak berikut ini. Sangkan Paraneng Dumadi. Berikut ini adalah beberapa pengertian dari terjemahan, mungkin berasal dari kitab Sangkan Paraneng Dumadi yang merupakan warisan leluhur tanah Jawa. Sebelum manusia itu lahir, Cengir Dumadi ke dunia adalah belum mempunyai nama, yaitu asmo, asma, nami, aran, jejuluk, tetenger, yang bisa dikatakan belum ada. Dan setelah manusia itu lahir, barulah akan diberi nama, atau dengan kata lain mempunyai nama. Dengan begitu artinya manusia itu asalnya tidak ada menjadi ada, kemudian pada akhirnya menjadi tidak ada lagi atau sempurna. Kemudian syarat-syarat agar supaya bisa mendapatkan tempat itu sebenarnya sejatinya urip yang kekal adalah bukan karena kata-kata, tetapi hanya melalui karena pengetahuan yang benar-benar, karena diberi penglihatan batin, atau yang lebih terkenal yaitu kawruh. Dan sekali lagi, syarat-syarat itu bukan karena manusia atau oleh manusia, namun tetapi benar adalah karena Sang Hyang Widi. Orang Jawa tidak berani menyebutkan karena dianggap sangar atau tidak sopan, yaitu Gusti Kang Akarya Jagat, atau Gusti yang menciptakan jagat gumelar atau bumi dan seisinya. 1. Pengertian tentang rasa lan rosing, rasa dan ruas-ruasnya. Rasa adalah alat untuk hidup, dan ruas-ruasnya atau rosing rasa ada penggalan-penggalan yang diberi nama intinya atau artinya. Ada rasa begini, ada rasa begitu, atau yang lebih dalam lagi ada rasa asin, manis, pahit, dingin, panas, dan lain-lain. Dan itu semua adalah termasuk dalam rasa seutuhnya, atau yang lebih terkenal rasa sejati. Rasa sejati adalah rasa tidak dapat berubah. Ruas-ruas dari rasa itu semua tadi akan lengket menempel di badan halus maupun badan kasar kita. Ruas-ruas rasa lain seperti kerasaan, kesepian, cinta, ruas-ruas dari rasa itu semua tadi akan lengket menempel di badan halus maupun badan kasar kita. Ruas-ruas yang lain seperti kerasaan, kesepian, cinta, dendam, bahagia itu juga merupakan bagian dari ruas-ruas rasa yang menempel pada hati atau perasaan. Sedangkan rasa muncul, sengsara, ingat, waspada, curiga, kasih, menyesal, ikhlas itu dimana-mana ada, di batin, di budi, badan. Itu dinamakan rasa pikiran, rosoning pikir. Sebagaimana contoh misalnya ketika membuat sayur dan ternyata rasanya hambar, kurang garam, itu kan cukup diberi garam. Bukan lantas bertengger bila hanya bersalah sayur yang kurang garam saja menjadikan sebuah pertengkaran. Itu namanya belum tahu mengerti tentang rasa atau rosoning roso. Karena perbedaan akidah atau perbedaan sesuatu hal itu bukan berarti kita harus berbeda segala-galanya. Justru perbedaan itu seharusnya menjadikan kita lebih dewasa lagi, karena Allah menciptakan semuanya itu karena kehendaknya, bukan karena kehendak kita. 2. Pengertian tentang reh mangekut, warongko mancing curiga.
Artinya rek mangukut ialah jiwa yang mangukut rogo atau jiwa yang meringkes rogo atau badan ini. Keadaan biasa seperti ini maka badan akan raga ada di luar sedangkan jiwa ada di dalam. Dan sebaliknya apabila terkutuk atau terkukut maka jiwa dan meringkes raga. Dengan kata lain, raga akan masuk ke dalam jiwa. Yang dimaksud jiwa di sini adalah badan halus, dan hal inilah yang dilambangkan sebagai warangko manjing curigo. Banyak ahli kebatinan kesempurnaan yang menginginkan hal seperti ini. Apabila seseorang sudah memahami apa yang disebut reh mangukut ini, maka bisa dianggap sarjono atau yang dinamakan sujono atau juga sesepuh liring sepuh. Kembali lagi saya ulangi, sarjono atau sujono atau juga sesepuh liring sepuh. Yang dimaksud adalah sepi hawa tanpa kemauan, sepi ing pamuring tanpa amarah, dan sepi ing pepengen tanpa keinginan. Jadi menjalani hidup dengan menjadi manusia yang biasa sepi, yang sebiasa-biasanya sepi hawa awas loroning atunggal. Tiga, tentang kebatinan. Artinya adalah batin, yaitu menjalankan hal-hal yang baik-baik saja dan meninggalkan semua yang jelek-jelek. Berkata harus jujur sama antara yang diucapkan dan yang dilakukan. Hal ini dalam agar manusia itu selamat dan sempurna hidupnya di dunia maupun di akhirat nanti. 4. Ngelmu atau tentang ilmu. Ngelmu itu kelakone kanthi laku, sebuah pepatah Jawa, namun banyak sekali orang yang tidak mengerti artinya. Tetapi mungkin ini berada dengan hal itu. Ngelmu itu sendiri adalah suatu penglihatan yang didapat secara batiniah. Jadi bukan ilmu yang biasa kita sebut sebagai ilmu pengetahuan IPA atau IPS. Sebuah ilmu mestinya orang harus mendapatkan dengan syarat-syarat laku atau sering disebut sebagai laku prihatin. Namun demikian, banyak orang mendapatkan ilmu itu dengan cara membeli atau dengan bahasa halus mahar. Maka bila kita ibaratkan orang yang melamar pekerjaan dengan menggunakan ijazah atau palsu, saat diwawancara maka akan dijawab dengan lancar karena memang yang diketahui hanya kulitnya saja. Namun demikian apabila orang itu sudah mendapatkan kerjaan yang sesungguhnya, apapun yang dikerjakan rasanya tidak benar alias ngawur. Demikian pula halnya ilmu yang tidak diperoleh dengan laku. 5. Tentang Gusti. Gusti itu berasal dari kata bagus ing hati. Sekali lagi, Gusti itu berasal dari kata bagus ing hati. Hati yang bagus itu adalah hati yang selalu berisi, bersih, dan kotoran alias suci, yang berarti pula berada pada hayang widi penciptaan alam semesta. Maka dari itu manusia dapat membersihkan hatinya dari kotoran yang selalu berbuat kebaikan. Disebut pula sebagai orang yang telah dapat menyatukan antara lahir dan batin, dan itulah yang disebut manunggaling kawula Gusti. 6. Tentang goib. Yang disebut goib adalah sesuatu asamara, tidak dapat diraba dengan tangan, tidak dapat dilihat dengan mata. Hal ini juga dikatakan dekat tanpa singgungan dan jauh terhingga. Saya ulangi kembali, hal ini juga yang dikatakan dekat tanpa singgungan dan jauh tak terhingga, yang ukurannya sebesar merica di bubut. 7. Pengertian tentang loroning atunggal.
Artinya dua tetapi satu, yaitu antara jiwa dan raga. Jiwa itu pengganti Gusti, raga pengganti kaulo, jadi bersatunya antara kaulo dan Gusti. Dan itulah yang disebut sebagai loroning Atunggal tadi, dan benar-benar bersatu dan menyatu. Sedangkan teluning Atunggal adalah bersemayamnya pada nama, jeneng, asmo, asma, nami, aran, juluk, tenger, ingsun, aku, rogo, wadah, dan urip Allah. Sembah rogo adalah sembah yang dilakukan dengan raga, misalnya sembah, atau yang lebih terkenal sembahyang dan semedi. Sembah cipta kalbu adalah sembah dengan pikiran akal. Sembah jiwa adalah sembah dengan mental atau budi karakter. Yang terakhir semasa sembah rasa adalah alat untuk hidup, di mana selalu ada korban perasaan. 8. Pengetahuan tentang angka O atau 0 sampai dengan angka 20. Namun ini akan saya ulas di video yang akan datang. Untuk sementara hanya ini yang bisa saya aturkan atau saya ucapkan atau saya ulas di sini. Namun jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya kebenaran terletak pada Allah, dan semua yang punya kebenaran hanya Allah Ta'ala. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terima kasih. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin.